Bab 1. Mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, kita akan mengetahui apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya. Kita akan mengulas dalam materi berikut ini. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini benar juga, sebab semua manusia adalah berpikir. Akan tetapi, secara umum, semboyan ini tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Beberapa definisi karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat. Maka tidak mustahil kalau banyak di antara para filsuf memberi definisi secara berbeda-beda. Objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu filsafat berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segalanya untuk mencari orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yang pertama ada Plato mengatakan pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua ada René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang ketiga ada Francis Bacon, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmuwan dan filsafat mengenai semua pengetahuan secara bidangnya. Pada zaman ini, pada umumnya, orang telah sepakat untuk mempelajari ilmu filsafat dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari sejarah perkembangan sejak dulu kala hingga sekarang atau metode historis, dan dengan cara mempelajari isi atau lapangan pembahasannya yang diatur dalam bidang-bidang tertentu atau metode sistematis. Dalam metode sistematis, orang membahas langsung isi persoalan ilmu filsafat itu dengan baik dan tidak mementingkan urutan zaman perjuangannya masing-masing. Orang membagi persoalan ilmu filsafat itu dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang logika dipersoalkan mana yang benar dan mana yang salah. Menurut pertimbangan akal, bagaimana cara berpikir yang akan dan di mana yang salah. Kemudian dalam bidang etika dipersoalkan tentang manakah yang baik dan manakah yang buruk dalam perbuatan manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan manusia ada yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, yang ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang keempat persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, yang kelima menjawab keraguan. Ciri-ciri berpikir fisiologis antara lain adalah yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi, berpikir secara sistematis dan teliti, menyusun suatu skema atau konsepsi, menyeluruh dan seluas-luasnya atau universal, setinggi-tingginya, setuntas-tuntasnya, serta selengkap-lengkapnya. Sementara itu, Sudarsono pada tahun 1993 menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir filosofis sebagai berikut. Yang pertama, metodis, menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh filsuf atau ahli filsafat dalam proses berpikir. Yang kedua, sistematis, berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Yang ketiga, koheren, di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Yang keempat, rasional, mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. Yang kelima, komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Yang keenam, medikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkat esensi yang sedalam-dalamnya. Yang ketujuh, universal, muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan.
1. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi khazanah ilmu. Yang pertama, idealisme atau Plato, David, Hume, Hegel, Immanuel Kant, dan Al-Ghazali yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Aliran ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik juga. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental, tidak berubah dari generasi ke generasi. Yang kedua, realisme yang dinyatakan oleh Aristoteles, Galileo, William MC Goodkin, Francis Bacon, John Stuart Mill, dan John Locke. Aliran ini memandang realitas secara dualitas. Realisme membagi bahwa hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui dari satu pihak dan pihak lainnya adalah realita dari manusia yang dapat dijadikan subjek pengetahuan manusia itu sendiri. Yang ketiga ada materialisme yang dikatakan oleh Demokritos dan Ludwig Feuerbach berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badannya. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi, yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistik. Filsafat materialisme berpendapat bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supernatural. Yang keempat ada pragmatisme yang dikatakan oleh John Dewey, Charles Sanders Peirce, dan William James dan Heraclitus merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner tetapi relatif, tergantung kepada kemampuan manusia. Aliran ini dipandang secara filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada sifat filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Yang kelima ada eksistensialisme yang dikatakan oleh Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Popper, Gabriel Marcel, dan Paul Tillich, memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Yang kedua ada makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi, dibimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat dianut oleh semua bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, atau dianut oleh perorang, atau dalam hal ini dosen atau guru. Akan sangat dipengaruhi tujuan pendidikan yang dicapai. Filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu. Kajian terhadap persoalan ini menelusuri hakikat manusia sehingga muncul beberapa asumsi tentang manusia. Misalnya, manusia adalah makhluk religi, makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan sebagainya. Dari telah tersebut, filsafat mencoba menelah 3 pokok persoalan, yaitu hakikat benar salah atau logika atau ilmu, hakikat baik buruk atau etika, hakikat indah dan tidak indah estetika,
Pada dasarnya, pandangan hidup manusia mencakup 3 aspek tersebut, sehingga ketiga aspek tersebut sangat diperlukan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan tersebut. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, hakikat dunia, hakikat manusia, termasuk hakikat anak. Anak adalah manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani atau keduanya. Metafisika memiliki implikasi penting untuk pendidikan karena kurikulum sekolah berdasarkan apa yang kita ketahui mengenai realita. Kenyataannya, apa yang harus diajari di sekolah selalu memiliki pandangan mengenai realita. Ontologi dan pendidikan. Yang pertama, teologi masyarakat Indonesia, keyakinannya bahwa penciptaan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap yang hidup akan kembali kepadanya dan yang dipertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Keyakinan seperti itu akan dipengaruhi sistem pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Pendidikan akan selalu dipertimbangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebagai implikasinya, mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran pokok dalam kurikulum. Yang kedua ada kosmologi. Implikasi kajian kosmologi terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita fisik. Siswa harus mengenal alam yang menjadi tempat hidup, mengenal lingkungan, mengenal hukum-hukum alam, hukum-hukum kasual, sehingga mengerti akan keteraturan di jasad raya ini. Yang ketiga, manusia metafisika persoalkan hakikat realita, termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi. Hanya manusia yang secara sadar melakukan pendidikan untuk sesamanya. Pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai pendidikan tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai manusia. Epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati siswa dalam usahanya mengenal dan memahami pengetahuan. Agar mereka berhasil dalam mencapai tujuan, perlu diperkenalkan sedikit tentang hakikat. Pengetahuan epistemologi memberikan sumbangan bagi filsafat pendidikan. Pengetahuan yang harus diberikan pada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana cara menyampaikan pengetahuan merupakan sumbangan epistemologi dalam pendidikan. Aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan nilai buruk, serta indah dan jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai selalu menjadi pertimbangan merumuskan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan tanpa pertimbangan nilai-nilai adalah hampa. Selain itu, pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan tidak dapat lepas dari sistem dan nilai. Pendidikan dapat dikatakan adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya. Agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya, Prayitno 2009 mengatakan pendidikan adalah upaya memulihkan kemanusiaan manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu didirikan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, dan dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.
Yang ketiga ada filsafat pendidikan terapan dari filsafat umum. Selama mendiskusikan filsafat pendidikan, pastinya berangkat dari filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil filsafat dari filsafat itu sendiri, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Dalam filsafat, terdapat berbagai mazhab atau aliran-aliran seperti materialisme, idealisme, realisme, pragmatisme, dan lain-lainnya. Karena filsafat pendidikan merupakan terapan dari filsafat, sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya, maka filsafat berpendidikan pun kita akan temukan berbagai aliran. Sekurang-kurangnya, sebanyak aliran filsafat itu sendiri. Beberapa pandangan yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, pandangan mengenai pengetahuan. Kepercayaan adalah pangkal tolak paralelialisme mengenai kenyataan dan pengetahuan. Artinya, sesuatu itu ada kesesuaian antar pikir atau kepercayaan dan dengan benda-benda. Sedangkan yang dimaksud benda adalah hal yang adanya kesendikan atas prinsip keabadian. Oleh karena itu, menurut parallelisme perlu adanya di ahli yang logis, nalar, sehingga sulit untuk diubah atau ditolak kebenarannya. Yang kedua ada pandangan tentang pendidikan. Teori atau konsep pendidikan parallelisme dilatar belakangi oleh filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antar filsafat Aristoteles dengan ajaran Gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya. Tujuan utama adalah pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan atas normatif dan melaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat adil sejahtera. Manusia yang terbaik adalah manusia yang hidup atas dasar prinsip yang ide mutlak, yaitu sebagai prinsip mutlak yang menjadi sumber realitas, sementara semesta dan hakikat, kebenaran abadi, transendental yang membimbing manusia untuk menemukan kriteria moral, politik, dan sosial, serta keadilan. Ide mutlak adalah Tuhan. Yang keempat, ada peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan, penerapan serangkaian kegiatan berupa implementasi, kurikulum, dan interaksi atau guru-guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dan teori-teori pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan yang praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dan teori pendidik. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji serta pedagogi atau ilmu mengajar materi subjek terkait, atau tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Yang kelima, beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia. Pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidik yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Misalnya, idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Yang pertama ada idealisme, berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dan jiwa kita. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran perlu adanya proses introspeksi.
Tujuan pendidikan aliran ini membentuk karakter manusia. Yang kedua, aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah fisik dan roh. Bersifat dualisme, tujuan pendidikan ini membentuk individu yang mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab pada masyarakat. Yang ketiga ada pragmatisme, merupakan kreasi filsafat dari Amerika, dipengaruhi oleh empirisme, utilitarisme, dan positivisme. Esensi ajarannya, hidup bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti dan atau kegunaan. Tujuan pendidikan ini menemukan atau menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat ada humanisme, berpandangan bahwa pendidikan harus ditekankan pada kebutuhan anak atau child content. Tujuannya untuk aktualisasi diri, perkembangan efektif, dan pembentukan moral. Yang kelima ada paham behaviorisme, memandang perubahan perilaku seseorang memperoleh stimulus dari luar merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, pendidikan behaviorisme menekankan pada proses pengubah atau modifikasi perilaku. Tujuannya untuk menyiapkan pribadi-pribadi sesuai dengan kemampuannya tersendiri, mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keenam ada paham konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu, mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fiksi, dialog, dan lain-lainnya. Melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian telah dimiliki seseorang. Tujuan pendidikan ini menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Nah, yang berikutnya adalah apa sih yang menjadi persoalan filsafat tersebut? Manusia mempunyai sifat ingin tahu dan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Ketika manusia terkagum-kagum akan sebuah peristiwa, maka pada saat itu keingintahuan itu muncul. Manusia mulai memikirkannya. Selanjutnya, mengapa itu ia memikirkannya? Karena ia tidak tahu jawabannya. Pada saat itu, ia telah menjadikan sebagai suatu persoalan. Misalnya, pada pertengahan tahun 2010, pada siang hari kita melihat sebuah fenomena menakjubkan, matahari cincin. Saat itu kita menjadikan sebuah persoalan. Mengapa kita menjadikan sebuah persoalan? Karena kita tidak tahu apa jawaban dari fenomena yang terjadi pada matahari itu. Sederhananya, kita telah mempersoalkan fenomena itu secara filsafat. Pada awalnya, timbulnya persoalan filsafat oleh para filsuf adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam, seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, hujan, melihat laut yang luas, dan gejala alam lainnya. Pada saat manusia kagum dan heran, berarti pada saat itu ia tidak tahu dan menjadi persoalan baginya. Apabila ingin tahu mengapa itu terjadi, maka dibutuhkan refleksi. Ada beberapa persoalan yang menyangkut keheranan dan keaguman terhadap suatu hal. Belum tentu semuanya termasuk persoalan filsafat. Yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat secara umum, tidak menyangkut fakta. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Yang keempat, bersifat kritis. Yang kelima, bersifat sinoptik. Yang keenam, bersifat implikatif. Nah, sebenarnya bagaimana sih berpikir secara berfilsafat? Berpikir secara berfilsafat sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengolah informasi yang kita terima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita yang sering mengatakan bahwa kendala orang-orang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama.
Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.